He's turned my mourning into dancing again. He's lifted my sorrows high, and I can't stay silent. I must sing, for His joy has come. Halo, selamat pagi. Sehat semua? Siap-siap renungan yuk. Kita baca hari ini dari Roma pasal yang ke-15 ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Ayo siapkan Alkitabnya ya. Saya minum kopi dulu. Gitu katanya kalau orang ngopi, ada Saudara dikasih Tuhan, Roma pasal yang ke-15 ayat 10 sampai 13. Demikian dikatakan. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umatnya, dan lagi pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, Taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan Ia akan bangkit untuk merintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Ayat hafalannya ayat 13 ya. Tema kita hari ini adalah bersukacitalah hai segala bangsa ya. Luar biasa, hidup manusia itu seringkali terkotak-kotak ya saudara. Mau gak mau kita ini sebenarnya gak membentuk kotak, tapi sekeliling kita demikian, akhirnya secara tidak sengaja atau tanpa sadar kita terkotak-kotak suku ya, terkotak-kotak daerah, terkotak-kotak kaum intelektual atau bukan, terkotak-kotak sosial, status sosialnya ya, kaya dan yang sederhana. Pengkotak-kotakan itu bahaya tentunya jikalau kita tidak sadar siapa diri kita sebenarnya. Bukankah kalau di hadapan Tuhan kita itu semuanya sama, orang berdosa, hina ya. Tapi kita mengkotak-kotakan diri itu sebenarnya untuk mencari sosial, mencari penghargaan diri, mencari supaya kita ini naik, kita ini manusia yang berbeda gitu ya. Coba tanya setiap suku, kalau sukunya bagaimana? Paling Ciame ya, suku yang lain ya, suku kita oke gitu ya. Padahal semua suku ya gitu ya. Itu artinya apa? Kita memang mencari penghargaan diri. Dan yang dikasih Tuhan, saya tertarik kepada apa yang dinyatakan Paulus di kitab Roma ini ya. Bersukacitalah hai semua bangsa gitu ya. Dia mengajak orang bersukacita hai semua bangsa dengan umatnya. Paulus ini bangga bahwa dia itu punya panggilan sama orang-orang yang bukan umatnya ya, non Yahudi. Dia bangga, padahal tantangannya banyak. Dia harus menjelaskan kenapa kamu memberitakan bagi orang-orang yang bukan umatnya ya. Paulus itu harus menceritakan, menjelaskan bagaimana dia itu sudah mengalami panggilan Tuhan, bagaimana dia juga diperlihatkan bahwa dia dipanggil buat orang-orang yang bukan umatnya. Jadi kan sebenarnya repot gitu ya. Paulus sendiri ada tantangan. Tapi saudara tahu nggak? Dia bangga ya. Dia bangga dipakai untuk supaya umat lain ya, bangsa lain itu bisa datang kepada Tuhan. Paulus sudah tidak punya konsep di kotak-kotakan itu, saudara. Kalau kita anak Tuhan sudah nggak punya konsep itu konsep orang sebelum mengenal Tuhan, bahwa kita ini cari penghargaan melalui pengkotakan itu. Tapi kalau kita sudah di dalam Tuhan, kita nggak punya lagi pengkotakan itu ya. Belajarlah dari Paulus ya, bahwa kita itu sudah dimenangkan Tuhan, bahwa kita ini berharga semuanya. Buat apa lagi pengkotak-kotakan pembedaan itu ya. Ini konsep-konsep yang diajarkan Paulus. Bahkan dia dikatakan dia bersukacita kalau orang lain mengenal Tuhan ya. Dia berarti dia tidak membedakan. Dia bersukacita juga dengan panggilan dia sekalipun sulit. Dan yang dikasihi Tuhan, renungan hari ini mengajarkan kita, keluarga kita dalam bulan keluarga ini,
Mari mengembangkan sikap yang tidak membedakan. Bersukacita jika orang datang kepada Tuhan, siapapun dia. Dan kita juga boleh hidup di dalam panggilan. Mari kita ajarkan itu di dalam rumah tangga kita masing-masing. Anak-anak kita jangan beda-bedain. Itu karena pegawai kita terus kita rendahkan, atau orang yang kerja di asisten rumah tangga terus kita bedakan ya. Karena sukunya berbeda, kita sendiri orang tua dan keluarga mengajarkan. Orang tua juga nggak boleh beda-bedain anak satu sama dua. Ini membanggakan kalau kamu, aduh cek males ya, mama sulit, akhirnya nggak suka gitu ya. Kerasa di hati anak ya. Jangan beda-bedakan ya. Kita mulai sikap seperti itu dalam rumah tangga kita. Pengajaran iman bahwa menghargai sesama, bahwa tidak membeda-bedakan, bahwa kita hidup dalam panggilan sekalipun sulit, itu akan luar biasa di dalam pengajaran orang-orang yang sudah mengenal Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena di dalam bulan keluarga ini Engkau memberikan beban supaya kami mengajarkan sikap-sikap yang benar secara iman, berbeda dengan sikap lalu ketika kami belum mengenal Engkau. Selamatkan keluarga kami sehingga konsep iman yang sudah mengalami pembaharuan di dalam Tuhan. Terpujilah Engkau. Amin. Tuhan memberkati. Shalom, semangat ya. Joy has come.